لعلكم تتقون. وقال الله تعالى أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan masjid, imam pengurus masjid, bapak haji baca, bapak jamaah pengajian yang semuanya sama-sama dirahmati dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita ini dapat kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Pada malam ini kita berada di min 2 dari pelaksanaan bulan Ramadan. Insyaallah kalau Muhammadiyah Ramadannya jatuh pada hari Sabtu dan malam Sabtu sudah mulai sholat tarawih. Nah, kemudian untuk ijma kesepakatan dari ulama Indonesia melalui sidang isbat, kita akan nunggu nanti sidang isbatnya di maghrib sampai di maghrib Jumat. Nanti kalau bulannya berada bisa kelihatan, maka dia akan jatuh pada hari Sabtu. Tapi kalau bulannya yang dipantau pada maghrib Jumat itu tidak kelihatan, maka nanti akan jatuh puasanya pada hari Ahad, berarti malam Ahad. Jadi kalau Muhammadiyah sudah menentukan di hari Sabtu. Apa perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU secara umum atau dengan isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama? Itu hadisnya sama. Sumu liruyati wa afdiru liruyati. Berpuasalah kamu ketika kalian melihat bulan. Kemudian berlebaranlah kalian ketika melihat bulan Syawal. Nah, di dalam tata cara melihat itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut NU Nahdlatul Ulama itu harus melihat bil ain, melihat dengan mata. Akan dipantau nanti ketika tenggelam matahari, begitu tenggelam ada bulan sedikit, nah baru dia masuk. Harus dilihat bulannya itu dulu muncul di barat, karena mulai masuk tahun Hijriah ini bulannya mulai masuk pada maghrib, sehingga harus dipantau pada maghrib. Nah, kemudian menurut Muhammadiyah namanya ru'yah itu bisa ru'yah bil ain, tetapi karena zaman sudah canggih maka mereka ru'yahnya bil ilmi, melihatnya dengan ilmu. Jadi kalau NU itu melihatnya dengan mata, bulan itu kalau Muhammadiyah melihatnya dengan ilmu. Yang penting dia sudah ada di ufuk, entah dia 1 derajat atau di bawah 1 derajat atau di bawah 2 derajat, maka dia sudah dihitung masuk, mau dilihat oleh mata atau tidak itu sudah masuk. Nah, maka nanti kemungkinan besar akan bersamaan kalau dia di atas 2,5 derajat. Kalau 2,5 derajat itu secara Muhammadiyahnya sudah ada, secara ilmunya sudah kelihatan oleh mata. Tapi kalau itu di bawah 2, maka pasti akan berbeda baik masuk maupun di luar. Maka bagaimana sikap kita sebagai umat Islam di Indonesia? Kita hakamal hakim wa asaba ajran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berijtihad ulama setempat itu yang sudah pada derajat mampu untuk mengeluarkan hukum, memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami ilmu-ilmu alat yang lainnya, maka kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah masih mendapat 1 pahala. Maka nanti yang tetap dengan organisasi Muhammadiyah boleh sholat sesuai dengan yang ditentukan kepuasannya, yang ditentukan oleh pengurus pusat Muhammadiyah. Nah, kemudian kalau secara keseluruhan Indonesia biasanya NU itu nanti menjadi rujukan pemerintah karena dengan ormas-ormas yang lain. Ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ada yang lain-lain itu nanti biasa dia mengarah kepada satu. Maka pemerintah mengambil suara
bukan berarti yang Muhammadiyah salah, tetapi diambil suara yang terbanyak dari para ulama yang mengikuti sidang isbat. Tetapi karena kita bernegara Indonesia, maka di dalam Al-Quran diperintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kau ingin selamat, katanya taatilah Allah, taatilah Rasulmu, dan taatilah pemerintahmu, taatilah pemerintah setempat. Jadi kalau kita di Indonesia, ya kita patuhi presiden melalui menteri agama. Tapi kalau ada yang mau mengikuti tetap ormas tertentu, maka diperbolehkan. Tetapi jangan sampai di tengah-tengah masyarakat itu akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Itu yang harus kita ingat. Maka biasanya yang mengikuti pendapat dari pengurus pusatnya masing-masing itu tidak akan melaksanakan jahar seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Di malam pertama itu dia tidak terlalu keras, tapi kalau yang ditetapkan pemerintah maka langsung. Maka untuk aslamnya kita lebih selamatnya, lebih enaknya, ya kita ikuti saja nanti hasil sidang isbat yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Cuman di sini saya jelaskan cara pengambilan hukumnya itu supaya kita bisa saling menghargai. Demikian pula nanti saat lebarannya. Kemudian kalau ada selisih, maka kalau yang menentukan lebarannya hari ini tidak boleh sholat Idul Fitrinya besok. Maka harus saat menentukan Idul Fitrinya, harus sholat Idul Fitri di 1 Syawal itu. Nah, tidak boleh misalnya hari ini Idul Fitrinya, kemudian besok Idul Fitri di KTC, dia pergi sholat Idul Fitrinya ke KTC, padahal dia sudah lebaran besok, itu yang tidak boleh. Karena tidak ada syariatnya sholat Idul Fitri di tanggal 2 Syawal, sholat Idul Fitrinya di tanggal 1 Syawal. Tapi kalau mau ikut ke sana, tidak perlu sholat, hanya datang dengan khotbah. Nah, kalau ada orang yang sudah Idul Fitri hari ini, kemudian diminta jadi khotib nanti di KTC, yang sudah hari ini itu tidak boleh khotib di sana karena sudah Idul Fitrinya kemarin. Nah, nanti itu dia ketentuan. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, jadi dalam kesempatan ini kita akan meraton pembahasannya 3 yang kita bahas: puasa, tarawih, dan zakat fitrah khususnya. Jadi kalau puasa itu secara bahasanya adalah al-imsak, menahan. Jadi semua yang ditahan itu namanya puasa secara bahasa. Tapi kalau secara syariat agamanya, al-imsaku minal akli wa syarbi wa minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi namanya puasa itu menahan diri dari makan, minum, kemudian bersenggama dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka waktunya sahur berakhir itu ketika orang azan, maka itu berakhir sahur. Bagaimana kalau waktu tarhim? Waktu tarhim itu adalah waktu ihtiyat, berhati-hati. Kalau sekiranya ada yang belum makan sahur, maka masih boleh makan sahur di saat waktu imsak sudah tiba. Kalau waktu imsak telah tiba, kita baru bangun, nah, makan sahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lepas. Kalau ditelan juga yang sudah ada di mulut itu sudah Allahu Akbar, batal puasanya hari ini. Nah, jadi kalau waktu imsak masih boleh makan minum. Karena imsak itu artinya waktu menahan, hati-hati 10 menit lagi akan masuk. Maka ditandai nanti dengan tarhim. Assalamualaikum sampai habis. Nah itu dia terbit fajar. Kemudian nanti berbukanya tidak boleh lebih dahulu dari waktu tenggelamnya matahari, dari waktu maghrib. Maka diumumkan di masjid waktu berbuka telah tiba walaupun azannya dimundurkan. Jangan takjil itu dipahami bahwa memajukan 3-4 menit sebelum waktu maghrib. Maka sos ingin tahu kelengkapnya sisi. Jadi kamu belayar tiba-tiba dapat tampar kemudian tenggelam. Tinggal 3 menit 4 menit itu tiba-tiba membatalkan yang sudah kita tahan dari pagi sampai
sampai detik-detik terakhir. Lebih baik dia mundur 2-3 menit daripada dia maju 2-3 menit. Maksudnya takjil di sana itu menyegerakan berbuka kalau sudah masuk waktu. Tidak baik makruh dia ditunda, misalnya berbuka sampai datang waktu isya. Maka dia ditakjil, maksudnya begitu masuk waktu itu disegerakan. Berbukanya di sana bukan harus makan. Berbukanya itu memakan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Bagaimana kalau langsung makan? Namun itu tahan benar banget. Misalnya kalau tahan benar kan. Tapi kalau masih bisa ditahan, ya baiknya dikasih jeda, minum yang segar-segar dulu, makan dua, kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru ada dia sudah turun. Makannya disunahkan dibagi 3 perut ini, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, sepertiganya untuk nafas. Kalau makan jangan sampai semuanya terisi untuk makanan dan minuman. Pas sudah terbuka karena dia lawang itu bergeleo. Ya, karena orang yang mengisi full nanti pasti bawaannya malas untuk sholat tarawih. Dia akan ngantuk lebih cepat dan lepas badan itu kalau terlalu banyak. Kalau mau nanti siasatnya adalah dikasih ronde pertama, dikasih ronde kedua. Ronde pertama selesai sholat maghrib, ronde keduanya habis tarawih, dikasih makanan. Adapun rukunnya puasa, yang rukun itu yang harus ada di dalam puasa itu pertama harus ada niat. Sebagian ulama mengatakan niatnya itu boleh sekaligus di awal. Jadi misalnya besok masuk Ramadan langsung diniatkan pada subuh harinya itu niat berpuasa untuk 1 bulan penuh. Berarti dia sudah terhitung. Ada ulama yang mengatakan harus per hari ini akan diniatkan habis sholat tarawih. Biasanya disebutkan nawaitu shawwal an ada di fardhi syahr Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Maka ada imam yang memimpin, begitu selesai sholat witir, jangan-jangan ada yang tidak berniat, maka disamakan lafaz niatnya. Sholli ya Pak, nawaitu shauma ghadin, niat puasa besok an ada syahr Ramadan karena adanya bulan suci Ramadan lillahi ta'ala. Di hadis sana pada tahun ini lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau puasa itu sampai lolos nanti tidak berniat, maka dia tidak dihitung berpuasa walaupun dia menahan makan dan minum. Maka berniatnya jangan sampai kalau sudah masuk fajar. Tapi kalau sudah masuk fajar itu tidak dihitung. Maka alangkah baiknya kalau niat itu dikasih sekaligus di awal, nanti diulang-ulang per malamnya. Jangan-jangan dia per malamnya ada kelolosan sudah ditanggung atau dicabut oleh niat yang pertama selama 1 bulan. Nah, kemudian puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Apa saja yang makan minum itu tidak boleh, baik makan nasi maupun makan obat atau makan yang lain. Nah, kemudian menahan masuknya sesuatu dari rongga yang terbuka, 5 di atas, 2 di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. 2 di bawah, jalan depan, jalan belakang. Itu tidak boleh masuk melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, kalau dia telinga ini sebatas yang ini aja. Kalau pakai cotton bud itu batal puasa kita. Nah, tidak boleh pakai cotton bud kalau di bulan Ramadan. Dibersihkan sebelum fajar. Nah, kemudian kalau sengaja dimasukkan batal. Kemudian memasukkan air ke hidung melampaui batas air wudhu. Nah, kalau sampai itu berkelisang, berkersing, nah batal puasa. Nah, kalau wudhu di bulan Ramadan hati-hati masukkan air. Tapi kalau di sebelum Ramadan tidak biasa masukkan air itu, sebaiknya di sini aja dikasih air di luar. Kumur-kumur boleh kumur-kumur asal tidak melewati tenggorokan. Nah, maka sekumur-kumur seperti biasa, sekedar saja berkudu. Tapi namun si angkat otak
Nomor akan maka dia akan masuk. Saya ingin kesempatan dalam kesempitan. Dan dimakruhkan kumur-kumur dihajatkan pakai air dingin di kulkas. Masih panas, walaupun biasa, tapi diniatkan supaya segar. Nah, selama bulan suci Ramadan, maka air liur itu tidak perlu dibuang. Air liur boleh ditelan. Jadi tidak ada wajibnya membuang air liur. Jadi anggap seperti tidak puasa. Kecuali kalau air liur sudah keluar, bisa batas bibir, kamunat serut kembali ke sana. Nah, kalau masih dia di dalam rongga, maka ditelan saja. Bagaimana kalau kita tertidur dan waktu tidur siang itu numpuk air liur? Nah, kemudian pas bangun ketelan, nah tidak apa-apa. Memblok rambut tompoknya dalam makruh karena diniatkan sebagai air. Jadi kalau dia yang biasa-biasa itu tidak masalah. Menyikat gigi di bulan Ramadan, kalau pakai pasta gigi batal puasa. Tapi kalau pakai sikat biasa, diniatkan dia sebagai siwak. Boleh dia sebelum tergelincir matahari menjelang siang. Boleh. Nah, kemudian memakai sikat gigi itu dibolehkan. Kalau di waktu zuhur makruh. Tapi alangkah baiknya cukup sikat gigi itu di waktu selesai makan sahur saja. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW bahwa kamu shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu dia nanti akan diganti dengan wangian yang harum, lebih harum dari kasturi. Artinya bau mulutnya sekedar dari fajar sampai malam. Bukan berarti dari awal Ramadan tidak sikat gigi sampai akhir Ramadan. Nah, itu tidak bisa masuk ke hadis itu. Nah, itu salah kaprah di dalam memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan tidak batal puasanya menurut sebagian ulama kalau memasukkan obat dari rongga yang tidak terbuka, rongga yang tidak biasa. Orang nyuntik tidak batal, orang infus tidak batal, orang vaksin tidak batal. Nah, yang batal itu kalau memasukkan obat dari 5 yang di atas, 2 yang di bawah, itu yang batal. Kemudian di bulan Ramadan kalau ada yang nangis tidak batal puasanya. Misalnya sedih, ada yang meninggal sedih dia nangis tidak batal. Tapi kalau nangis karena kelahi, keliling dibini apa, maka harus batal pahala puasa. Puasanya tidak batal. Kami sholimin laisa lahu musyamin illa al-jual. Berapa banyak orang puasa kemudian dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Salah satunya adalah bertengkar, saling memfitnah, saling menghina di bulan Ramadan. Itu dia batal pahala puasanya. Bapak dan ibu-ibu yang sama-sama saya hormati, kemudian kalau muntah tidak sengaja tidak batal. Kalau muntah sengaja batal. Kalau muntah tidak sengaja kumur-kumur, dikumur-kumur bekas muntah itu sampai habis. Kemudian kalau makan minum karena tidak sengaja, kita lupa bahwa kita sedang puasa. Maka biasa harus gini makan. Kemudian kamu piring sok tuangan, anu dulu tersisa nang papat kan menit bolang. Anu kan tamas rezeki sia. Tapi lamun tentu-tentu geus kelupa, lamun siap dia kelupa. Batal. Tentu-tentu. Bagi ibu-ibu di bulan Ramadan sebaiknya menghindari lipstik, tidak memakai lip pen. Nah, jadi ada ulama yang membolehkan, tetapi sebagian tidak membolehkan karena takut rasanya itu masuk. Kecuali yang melihat tiap pas putusan, tapi lagi betulan. Menurut saya baiknya tidak berlipstik. Tinggal pasang masker sudah tidak kelihatan. Ada orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama orang yang tidak Islam. Yang kedua orang yang belum balik.
Kalau anak-anak yang masih di bawah usia 13 tahun, karena sekarang lebih cepat baliknya anak-anak itu 13 tahun baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak wajib puasa. Kalau dia puasa yang kelas 4 SD, 3 SD, itu puasanya diberikan pahalanya kepada orang tuanya. Jadi ganda puasa. Jadi selain puasanya dia, kemudian dapat puasa anaknya. Lo tahu mikir kembali nama lo di puasa anak teman-teman tak puasa aku kembali. Karena itu kewajiban namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah baru boleh. Ada caranya dia tidak perlu puasa diganti sama anaknya dengan syarat dia harus meninggal dunia dulu. Boleh diganti sama anaknya. Tapi kalau masih sama-sama hidup harus dia dapat puasa, kemudian pahala anaknya juga tidak apa. Kalau bepergian bapak-bapak sama dengan ukuran boleh menjamak pasar sholat 98 km kalau dihitung jaraknya. Kalau dihitung waktu tempuhnya sehari semalam, maka ulama boleh mengambil jarak tempuh atau waktu tempuh. Kalau mau mengambil jarak tempuh, maka dari sini ke Sumbawa sudah boleh tidak puasa. Tetapi dengan syarat di bulan depannya kita bayar biasa. Artinya diberi keringanan di sana, boleh pilih puasa, boleh pilih tidak puasa. Jadi kalau meninggalkan puasanya tidak berdosa, tapi harus mengganti lagi nanti bulan depan. Nah, kemudian orang yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang dalam keadaan sakit keras, yang sekiranya kalau dia puasa akan semakin parah sakitnya. Biasanya orang sakit demam. Nah, kan dia bagaimana caranya dicoba sampai zuhur belum bisa tahan. Kemudian besoknya dicoba lagi dilatih sampai jam 2, dilatih sampai jam 4. Nah, kalau sampai jam 4 kan kali nikah ya nambah. Sebentar benar coba kembali. Nah, kalau dia sudah sampai di akhir Ramadan tidak bisa puasa, dicoba di bulan Syawal. Maka bulan Syawal tidak bisa dicoba bulan berikutnya. Nah, kalau sudah tidak bisa karena penyakitnya belum sembuh-sembuh, maka dia membayar fidyah, membayar 1 porsi orang makan. Bisa pakai nasi kotak, bisa juga dihargakan dengan uang, diberikan kepada fakir miskin. Boleh diberikan ke 30 anak fakir miskin, lebih bagus. Boleh diberikan kepada 1 orang fakir miskin. Boleh dikeluarkan sekaligus, boleh juga dikeluarkan cicil-cicil. Kalau ukuran nasi kotak yang bagusnya itu 30 sampai 50. Kalau 30 berarti 1 bulan dia bayar fidyahnya 900.000. Kalau dia 50 berarti 1.500.000. Sama dengan orang yang sudah pikun. Orang yang sudah pikun tidak wajib puasa, tapi oleh keluarganya wajib diganti dengan fidyah. Bisa dihargakan uang kisaran 30 sampai 50. Bagi ibu hamil hamil tua ataupun hamil muda, boleh dia tidak puasa kalau mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya. Demikian pula ibu yang sedang menyusui. Bagaimana caranya? Pendapat ulama, kalau dia mengkhawatirkan akan dirinya sendiri, maka dia wajib membayar puasanya bulan depan, kemudian menggantinya dengan fidyah 2. Kalau dia mengkhawatirkan hanya anaknya saja, maka dia bayar 1. Boleh bayar fidyah saja, boleh ganti puasanya. Itu yang ibu hamil. Tapi kalau dia kuat fisiknya, konsultasi ke dokter tidak apa-apa, maka dia boleh puasa. Kemudian ibu yang haram puasa adalah ibu yang sedang datang bulan dan ibu yang sedang nifas, masih ada darah nifasnya. Itu haram berpuasa, harus diganti pada bulan yang akan datang. Itu orang-orang yang tidak wajib puasa. Kemudian yang tidak wajib puasa lagi adalah orang yang tidak sehat akalnya, alias orang gila, tidak wajib. Itu terkait puasa. Jadi puasa ini saya rasa rampung. Nanti kalau ada yang kelewatan, siap berkawan.